Mase-mase adalah sebuah ungkapan yang akan selalu terekam di dalam memori saya ketika saya mengingat kampung adat Amatoa, suku Kajang, Sulawesi Selatan. Kamase-mase sendiri adalah sebuah prinsip hidup sederhana atau prihatin. Di sana kita tidak akan menemukan teknologi, elektronik, penerangan, televisi, bahkan kendaraan bermotor karena mereka menolak segala jenis modernisasi dan teknologi. Bermalam di suku Kajang Dalam membuat saya merasa seolah-olah memasuki sebuah mesin waktu dan dalam sekejap kembali ke masa lampau. Apabila saya berbicara tentang suku-suku pedalaman di Indonesia yang masih mempertahankan tradisinya secara menyeluruh, maka kepala saya langsung tertuju kepada suku Baduy. Tetapi ternyata di daerah Balakumba, Sulawesi Selatan, mereka juga memiliki sebuah suku yang masih mempertahankan adat istiadatnya secara penuh. Dan di dalam hutan sana, di tengah hutan, terdapat sebuah suku bernama suku Kajang Dalam. Dan suku tersebut adalah suku yang benar-benar mempertahankan tradisinya. Mereka menolak segala jenis modernisasi, baik itu kendaraan bermotor, bahkan sampai ke listrik. Mereka hidup dengan cara yang sangat sederhana sekali. Dan satu hal yang sangat menarik perhatian saya, mereka adalah sebuah suku yang memiliki kedekatan yang sangat erat dengan alam. Dan suku Kajang Dalam adalah tujuan saya sekarang. Memasuki kawasan adat Amatoa di Kajang Dalam ibarat memasuki mesin waktu, membawa kita kembali ke masa lampau. Saya sudah berada di kawasan Kajang Dalam, dan sebelum saya melakukan eksplorasi saya di sini, saya harus menemui pemimpin adat yang disebut dengan Amatoa di tempat ini untuk meminta izin atas perjalanan saya di tempat ini. Jadi saya akan masuk ke dalam rumahnya, dan maaf saya tidak bisa membawa kamera ke dalam karena di sini peraturannya sangat jelas untuk tidak boleh merekam apapun di dalam rumah Amatoa. Saya sudah ditemani oleh pemandu saya, Bapak Mohanis, dan semoga saya diterima dengan baik di sini. Mari Pak. Nanti kira-kira di dalam saya bertemu siapa aja Pak? Saya dengan seluruh anggota Dewan Adat. Hanya saja maaf, kamera tidak boleh ikut ke atas. Amatoa merupakan orang yang dipilih Turye, Arakna atau Yang Maha Kuasa sebagai pembimbing dan pengarah kehidupan sesuai pandangan Panuntung. Panuntung merupakan ajaran leluhur sebelum suku Kajang mengenal Islam. Saya sudah masuk dan sudah meminta izin, dan Amatoanya sendiri adalah orang yang sangat ramah. Beliau sangat kooperatif, walaupun memang di dalam juga saya tidak bisa ikut bicara karena mereka tidak menggunakan bahasa Indonesia, melainkan menggunakan bahasa Konjo. Jadi tadi semua pertanyaan saya lontarkan kepada Bapak, dan Bapak memberikan pertanyaan saya kepada mereka, dan setelah diberi izin untuk mengeksplorasi tempat ini, semoga saya menemukan banyak sekali pengalaman menarik di sini. Mari Pak. Penduduk yang tinggal di kawasan Kajang Dalam menjalani kehidupan dengan cara-cara konvensional. Bagi mereka, teknologi dapat memberikan dampak negatif bagi kehidupan dan merusak sumber daya alam. Halo Bapak. Itu padi ya Pak? Ya, padi ini. Padi yang... Oh, ini padinya mau dibawa kemana? Oh, dia diambil dari sana untuk dibawa ke sawah Amatoa. Oh, di sawah bawa. Oke. Makasih Pak ya. Sama-sama Pak. Iya, menarik di sini di Kajang Dalam karena memang tidak ada kendaraan bermotor yang boleh masuk. Jadi prioritas kendaraan di sini adalah menggunakan kuda. Suku Kajang Dalam mengenakan pakaian berwarna serba gelap. Salah satu ciri yang membedakan dengan Tau Lembang atau warga Kajang Luar. Untuk memenuhi kebutuhan sandang, kaum perempuan memproduksi kain sendiri. Ini adalah bahan-bahan pewarna yang digunakan dalam pembuatan kain tenun.
Dan bahan-bahan pewarna ini tidak ada yang sintetis. Jadi semuanya berasal dari bahan-bahan alami. Seperti yang ada di depan saya sekarang yang berwarna biru gelap ini atau biru dongker. Ini berasal dari daun tarung dan juga abu kayu. Mereka tidak perlu pewarna kimiawi karena alam telah menyediakannya di hutan sekitar tempat tinggal. Saya masuk ke hutan menemani ibu untuk mengambil bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat bahan pewarna dari kain tenun ya. Dan salah satu yang diambil di sini adalah daun tarung. Apa ini, Bu? Buana. Buana. Buana itu apa? Bibitnya. Oh, bibitnya. Bibit tarung. Iya. Ini saya melihat rumah ini saya jadi ingin bertanya sedikit Pak. Kan suku Kajang itu kan dikenal sangat hidupnya sangat sederhana ya Pak. Itu Betul, ya. Esensi di balik itu apa Pak? Jadi mereka pada dasarnya berprinsip hidup kamase-mase. Kamase-mase adalah sifat hidup prihatin. Di mereka dalam keseharian mereka selalu mereka prihatin dengan perjalanan hidup mereka. Jadi mereka harus hidup sederhana. Mereka bukan berarti anti dari teknologi, tapi mereka tidak ingin menggunakan untuk menjaga kesucian hatinya untuk tetap kamase-mase. Oke, terus sama baju hitam-hitam itu menandakan apa sih Pak? Karena kan semua di sini orang menggunakan baju Iya, hitam-hitam. betul. Baju itu adalah selain simbol kesederhanaan, juga ada pertanyaan dari mereka. Di dalam kandungan orang berpakaian hitam karena gelap, dikubur nanti juga berpakaian hitam. Kenapa di dunia mesti harus berwarna-warni? Kenapa tidak pakai hitam? Jadi hitam adalah simbol kesederhanaan, simbol kebersahajaan. Karena masyarakat Kajang adalah masyarakat egaliter. Ya, masyarakat yang menganggap bahwa derajat semua sama. Yang membedakan adalah justru sifat kepada sesama. Untuk memenuhi kebutuhan air, terdapat sumur yang dipergunakan untuk seluruh warga. Masyarakat setempat hanya memiliki sebuah mata air di tempat ini. Dan masyarakat melakukan semua kegiatan yang berhubungan dengan air di tempat ini. Dari mulai mengambil air, mandi, mencuci, dan sebagainya. Dua sumur ini sengaja dibagi dua untuk membagi section antara perempuan dan laki-laki di sana. Dan Ibu, Ya. ini boleh saya bantu nggak Bu? Saya mau coba angkat. Anda kukulen. Tidak bisa. Tidak bisa, kenapa? Tahan. Tolong, Nggak apa-apa Bu. Ayo Bu, nggak apa Bu. Saya tolong, boleh? Waduh, berat banget. Tolong ya. Kopinya dipakai dulu. Enggak. Kue ember. Aduh. Wow. Aku mau pakai kuning. Diangkat lagi enggak? Dari kemarin saya memperhatikan hampir semua perempuan di tempat ini kalau bawa barang semuanya dari kepala. Dan saya nggak kebayang ternyata beratnya seberat ini. Ini semua isi air dan ibu tadi ngebawanya santai. Sekarang saya mau coba bantuin ibu. Saya nggak tahu bisa bertahan seberapa panjang jaraknya. Ini harusnya nggak pakai tangan ya? Tapi ini kayak nggak mungkin sih. Tidak bisa ya, Puy. Waduh, lama-lama airnya ibu habis. Kayak saya harus. Ibu, maaf ya Bu. Ibu. Aduh. Ibu. Ya, kalau ini. Wah, Wajib. ternyata saya nggak kuat, ibu mah. Dan lihat dia ngebawa gampang aja. Makasih ibu.